Oke. Nah, tapi kan tadi aku udah ingetin nih untuk yang negatif-negatifnya supaya kita lebih waspada, tapi tenang aja, internet itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapetin di situ. Tinggal kitanya pinter-pinter daripada kita terus nyebarin hoax, terus imunitas turun karena berita-berita yang buruk. Mending kita fokus jadiin internet atau social media ini sebagai wadah kita untuk self-development, untuk terus menggali potensi diri, ya. Caranya gimana? Sekarang ada social media. Ya social media jangan sekedar ajang untuk selfie-selfie aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang jago fotografi, mulai masukin portfolionya gitu. Atau jago menulis, mulai sering menulis. Atau ada yang jago masak, mungkin bisa bikin usaha online, jual masakannya. Jadi malah bisa dapat uang dari situ gitu. Terus personal branding pun juga bagus gitu kalau misalnya teman-teman contoh, misalnya mau jadi apa gitu ke depannya, karena udah sering fotografinya sering dimasukin ke sosial media, jadi nanti dapat klien lebih mudah. Kenapa? Karena ya memang kesehariannya social media persons-nya udah menandakan bahwa dia memang passionate di dunia fotografi, fotonya bagus-bagus gitu. Karena once personal branding-nya udah kuat, insya Allah nanti bukan kita lagi nyari orang, tapi orang tinggal udah nyari kita. Kenapa? Karena, ingat MC, ingat Alia nih, atau ingat moderator yang bagus, ingat Yasinta nih, misalnya. Atau ingat makanan enak, ingat Alia nih, karena jago masak, gitu. Oke? Jadi bukan yang maksudnya pamer, tapi show the world passion kalian tuh di mana, gitu. Karena aku sendiri pun juga punya pengalaman gitu loh. Aku pernah waktu itu bikin acara, terus lagi nyari MC. Nah, aku waktu itu bingung, belum banyak network MC-MC yang lain. Tapi karena aku lihat si teman aku ini sering posting dia lagi nge-MC, akhirnya aku jadi hubungin dia. Padahal aku belum tahu dia bagus apa enggak gitu. Tapi karena dia sering posting itu, jadi aku kontak dia. Akhirnya jadi apa kan? Memang benar karena dengan sering dia posting-posting itu, kita jadi tahu passionnya di mana, berkegiatannya di apa. Akhirnya jadi klien dia gitu. Oke. Terus yang kedua adalah kolaborasi. Sekarang udah eranya kolaborasi, bukan eranya sendiri-sendiri lagi. Gitu. Kalau kita merasa bisa keren, sukses sendiri, ya bagus. Tapi kalau kita bisa merangkul, bisa membawa orang-orang di sekitar kita juga jadi sukses kayak kita, gitu, ya pasti akan lebih bagus gitu kan. Karena gini, bisa aja aku bagus di bidang A, tapi dia bagus di bidang B. Tapi kalau kita berkolaborasi, jadi bagus di bidang A dan B dong, gitu. Nah, jadi aku senang juga nih sama Indonesia Millennial Connect karena bergabung banyak komunitas di sini dari berbagai bidang, gitu kan. Komunitasnya juga apa ya, bidangnya beda-beda gitu kan. Ada yang bidang perempuan, bidang tani, bidang pendidikan. Jadi bersinergi gitu. Terus sekarang startup dan entrepreneurship. Kita beruntung hidup di era digital sekarang ini. Karena kalau dulu mau buka usaha harus sewa tempat dulu, punya karyawan banyak dulu, bikin flyer dulu. Sekarang punya sosial media, iklan di Instagram, udah ada pembeli, udah bisa berbisnis gitu. Terus akses dari informasi juga sangat besar sekali potensinya. Mau belajar apa bisa di YouTube, di TikTok. Terus academic journal juga. Karena aku kalau boleh jujur dulu pas masa-masa kuliah itu sebenarnya bisa beli buku banyak, tapi aku download academic journal di internet sama aja tuh. Jadi sama aja buku tapi digital dan lebih hemat gitu kan jatuhnya kan. Nah, jadi tapi tetap bisa lulus juga kok gitu. Jadi ya pinter-pinternya kita lah gitu untuk menggali informasi di internet ini. Terus no more barriers. Kenapa? Contohnya maksudnya no more barriers. Dulu kita kalau punya idola, kayaknya dia sulit digapai banget gitu ya. Tapi sekarang idola kita misalnya udah sering upload di social media, kita ngerasa punya kedekatan gitu sama dia. Walaupun si idola kita nih gak kenal siapa sih kita gitu. gitu. Tapi kita jadi bisa belajar dari dia, belajar dari kesehariannya gitu kan. Dan mungkin kita nggak tahu juga, teman-teman di sini mungkin ada juga orang yang mengidolakan teman-teman di sini, ikutin kesehariannya, terus belajar dari teman-teman di sini, kita nggak tahu kan. Jadi ya selain kita bisa lebih mudah belajar dari orang-orang yang udah lebih sukses dari kita pun juga bisa berbagi pada orang-orang yang mungkin mau belajar dari kita gitu. Karena aku percaya belajar nggak harus selalu dari orang yang lebih senior kok, tapi kita bisa belajar dari
teman sepantaran, atau bahkan orang-orang yang baru belajar pun juga kita bisa belajar dari mereka. Gitu. Jadi itu cara kita untuk optimize social media untuk pengembangan diri. Oke, terus upgrade yourself, ya, invest in education. Sekarang kan banyak platform-platform belajar online gitu, bisa mungkin invest berapa, tapi kita dapat skill baru kayak skill digital marketing, ya kan, skill fotografi atau skill public speaking. Itu berguna banget gitu, soft skill itu, apalagi di masa depan nantinya gitu kan. Terus find mentor, cari mentor. Kita nggak perlu kenal sama mentor kita, tapi misalnya ada orang yang kita rasa bagus nih kinerjanya, prestasinya, kita follow dia, kita belajar dari dia. Dia nggak perlu kenal kita nggak apa-apa, tapi kita belajar dari kinerjanya dia gimana sih gitu. Karena dengan gitu kita bisa lebih driven lagi gitu untuk lebih baik. Terus join kelas dan komunitas. Nah, komunitas nih kenapa aku bilang penting? Komunitas bukan berarti maksudnya kita ngegeng gitu, enggak, bukan. Tapi aku percaya komunitas membangun ekosistem yang bagus gitu. Jadi kalau di komunitas itu orang-orangnya positif, orang-orangnya produktif, kita bakal bakal tumbuh jadi orang yang positif dan produktif juga gitu. Karena kenapa? Lingkungan kita begitu. Tapi kalau misalnya lingkungannya santai-santai, males-malesan, ya kita jadi kayak gitu juga gitu kan. Jadi itu punya ekosistem yang bagus, positif, itu sangat berpengaruh untuk kemajuan kita. Karena aku percaya kalau seorang yang sukses itu atau kepribadian seorang itu dibentuk selain dari gen kan dari mama papahnya kan, orang tuanya gimana kita jadi ini terlahir. Tapi selebihnya dari lingkungan gitu, dari sama siapa dia bergaul gitu kan. Itu lingkungan yang akhirnya membentuk kepribadian kita gitu. Karena kan kalau udah remaja gini kan, waktu kecil kita sering sama orang tua, tapi pas udah remaja lebih sering sama temen-temen gitu kan. Jadi we're the one who choose our community, we're the one who choose our lingkungan gitu istilahnya. Gitu, kita punya kapasitas untuk memilih, maka pilihlah yang baik untuk kita gitu. Oke, terus yang berikutnya nih, mau sebanyak-banyaknya informasi yang kita dapat di internet, edukasi atau quote-quote dari mentor-mentor kita, tapi sama aja bohong kalau kita nggak aplikasiin sendiri ke diri kita. Jadi kita udah punya buku catatan nih, wah banyak banget isinya gitu kan. Tapi kita nggak ya sebatas di buku catatan doang, kita nggak aplikasiin, ya sama aja bohong gitu. Jadi kita usahain kita aplikasiin ke misalnya ke kampus buat teman-teman yang masih ngampus atau yang udah kerja, ke tempat kerja gitu. Yang terakhir adalah networking. Cari teman di sosial media ini yang baik, yang bagus, yang bisa bersinergi lebih baik, akan lebih mudah. Jadi gunain baik-baik untuk kita networking. Karena mungkin sekarang nggak terlalu kelihatan, tapi nanti pas sudah di dunia kerja, kita butuh apa, butuh siapa untuk kerja sama, akan lebih mudah karena networking itu udah kita bangun dari sekarang. Gitu. Aku rasa segitu aja tentang literasi digital. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, nanti boleh sekali. Terus buat yang nggak sempat nanya di sesi ini, boleh email aku di marsyagusman12@gmail.com atau di Instagram bisa DM aja @marsyagusman. Thank you so much. Oke, makasih banget Kak Marsya sudah Sama-sama. memberikan presentasinya. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Iya. Oke. Ini Kak, ada dari Rafli Mardoni Fasya. Silakan operator untuk mengaktifkan mikrofonnya. Rafli Mardoni Fasya, boleh dinyalakan mikrofon dan kameranya untuk bertanya? Ya. Atau kita next dulu kali ya, Kak? Boleh. Ini aku mau komentar juga, ternyata yang
ikut ada 600 ya. Banyak juga ya. 600 iya. Iya, Kak. Wah, Banyak banget yang excited. terima kasih nih buat teman-teman Iya, Kak. di Aku rumah bacain tetap dari produktif. iya benar-benar sekali. Aku bacain dari chat dulu kali ya, Kak. Boleh. Ini dari Baik Nabila. Halo Kak, saya Nabila izin bertanya mengenai bagaimana cara sopan memerangi berita hoax yang kebanyakan di-share oleh orang yang umumnya lebih tua dari kita. Terlebih orang yang umurnya lebih tua biasanya lebih merasa tahu segala hal dibandingkan kita. Yang katanya ingusan ini. Terima kasih banyak. Iya, oke. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Aku dulu juga ngalamin hal seperti itu, gitu. Aku tahu nih di grup WhatsApp ada seorang senior lah ya dari keluarga yang men-share sesuatu, tapi aku cek faktanya bahwa itu salah sebenarnya, tapi gimana ya ngomongnya nih ke saudara kita yang udah lebih dewasa ini, udah lebih tua ini. Nah, kita bisa ngomongnya jangan konfrontasi di depan orang banyak, apalagi kalau misalnya di grup keluarga gitu ya. Pasti kan dia beliau udah dipandang gitu. Nah, kalau kita konfrontasi langsung di grup keluarga, pastinya akan harga dirinya bisa ini kan, bisa jadi nggak enak lah gitu. Jadi kalau bisa, yang aku lakukan waktu itu, aku japri gitu, lewat jadi hanya antara aku sama dia. Jadi kalau dia mau malu ya sama aku aja gitu, nggak harus di depan yang lain. Dan aku pun juga nggak judgmental kok. Jadi pertama kita kasih tahu dulu bahwa it's okay to be wrong gitu ke orang yang lebih tua itu. Terus kita mulai kasih tahu, Pak atau Bu, izin, saya baru ada berita yang benernya tuh seperti ini loh, gini-gini. Jadi sebelum kita memberitahu ke orang yang sudah senior tersebut, kita juga udah siap sama berita yang benernya nih, gitu. Jadi jangan sampai kita udah mengkritisi aja, tapi kita sendiri nggak bawa bukti, gitu. Berita yang bener itu seperti apa, gitu. Jadi kan akan, selain orangnya jadi tersinggung, kita juga nggak kuat lagi faktanya, gitu. Tapi kalau kita misalnya ada fakta, ya kita bisa, insya Allah orang yang dikritik itu akan lebih mengerti dan lebih appreciate masukan kita, lebih apresiasi masukan kita gitu. Bahkan mungkin bisa meralat hoax atau berita buruk atau positif yang udah disebarkan sebelumnya gitu. Jadi ya kita pinter-pinter juga ngomongnya, karena kita paham juga kita masih muda gitu, kita nggak mau terkesan menggurui, tapi kita mau yang terbaik. Jangan sampai hoax ini tuh udah menyebar kemana-mana tapi ternyata salah gitu. Dan ini kita tekankan juga bahwa ini demi kebaikan si entah om, tante, atau pak de, bude kita itu, atau dosen kita itu gitu. Jangan sampai dia nanti kesannya buruk hanya karena menyebarkan berita hoax gitu. Iya Yang benar penting kita banget, jangan Kak. menghakimi. Iya benar. Jangan menghakimi lah, apalagi kita katanya masih ingusan gitu ya. Kita juga sadar Iya. diri, jangan menggurui. Iya, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak, dari Risha. Ya. Bisa dinyalakan itu mikrofonnya sama kameranya. Risha. Halo. Halo, iya, selamat Oh malam. iya. Selamat malam, Silakan, Kak. Risha. Sebelumnya makasih udah kasih kesempatan buat saya bertanya. Ya. Karena kan nama saya Risha. Saya mau nanya, Kak, tadi berkaitan soal clickbait ya di hoax itu tadi. Saya sendiri kan penulis nih, Kak. Nah, untuk menarik perhatian orang-orang tuh kadang-kadang saya pakai clickbait, tapi saya belum bisa bedain nih, Kak, clickbait yang baik sama clickbait yang nggak baik itu gimana, Kak? Cara kita ngasih judul yang baik gitu lah, Kak, tanpa clickbait yang buruk. Iya, oke. Makasih Risha. Risha ya namanya ya? Iya, Kak. Oke, jadi aku juga mau kasih tahu nih, sebelum aku ikut pageant, sebelumnya sebenarnya aku memang kerja di media juga nih, sama kayak Risha, gitu. Dan aku ngerti banget kalau di beberapa media, traffic itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau trafficnya bagus, itu yang bikin si media tersebut akhirnya ada iklan. Nah, iklan itu kan sumber pendapatannya kan dari iklan kan. Nah, dan aku pun juga beberapa kali sering menulis juga untuk ya dengan judul yang bombastis gitu, untuk
untuk menarik pembaca untuk bisa klik gitu. Nah, tapi bedanya yang positif sama negatif ya kembali lagi kalau misalnya judulnya sangat jauh dengan apa yang diberitakan, ya itu tentunya jadinya negatif kan. Tapi kalau misalnya masih beda-beda tipis atau masih relevan dengan isinya, aku rasa sih masih nggak apa-apa gitu. Karena terkadang kan kalau yang benar-benar di luar batas kan judulnya apa gitu, terus kita udah terlanjur ngeklik, ternyata isinya wah cuman begini aja ternyata jadi gitu. kecewa Jadi ya, kecewa kan netizen, pembaca, audiens jadi kecewa gitu. Nah, jadi selama Risha sebagai penulis, sebagai jurnalistik sebagai jurnalis bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah ditulis sesuai juga, aku rasa sih nggak apa-apa gitu, malah bagus. Ya. Gitu. Thank you Risha. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Risha untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Aliani Sabrina. Aliani Sabrina, bisa dinyalakan mikrofon dan kameranya? Ya, selamat malam Kak. Malam. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya bertanya. Saya mau bertanya tentang kalau misalnya nih memberi kritik itu boleh apa? Kalau misalnya memberi kritik kepada orang yang kayak misalnya tadi Ika gitu, tapi dianya itu nganggap kita membuli dia dan dia jadi kayak playing victim gitu. Pendapat kakak gimana? Makasih. Ya, sama-sama. Oke. Kalau misalnya kita mau mengkritik, memang kita untuk kebaikan orang tersebut, ya aku rasa sih nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya kita maksudnya menjatuhkan, ya susah gitu kan. Nah, dan kita juga harus tahu nih, seorang yang akan kita kritik ini kepribadiannya gimana sih gitu. Kalau misalnya, kadang-kadang kan tingkat sensitivitas orang beda-beda ya. Kalau kitanya, mungkin kita biasa ngomong to the point, tapi lawan bicara kita tipe orang yang entah bawa perasaan atau lebih sensitif, jatuhnya beda kan, karena kadar sensitif kita di sini sedangkan dia di sini, jadinya apa, nggak nyampe pesennya gitu. Jadi kita harus tahu dulu sama siapa kita mau bicara. Kalau misalnya orang yang lebih sensitif, ya mungkin kita bisa pilah-pilah katanya nih untuk ngomongnya bisa lebih baik. Dan kita juga kasih tahu dari awal kalau maksudnya kita ini bukan membuli, tapi untuk kita peduli loh, kita mau dia lebih baik lagi loh. Karena kritik itu kan tujuannya adalah kita pingin si teman kita atau saudara kita ini lebih baik gitu. Bukan maksudnya menjatuhkan gitu. Jadi bukan berarti itu membuli kalau menurut aku. Kalau membuli itu justru lebih ke fisik atau ngejelekin karyanya. Kan beda, kita bisa tahu ya kalau misalnya kita sebagai orang itu kita pasti tahu maksudnya ngebully apa enggak. Kalau misalnya contoh suatu karya nih, gambar. Kalau misalnya kita bilang, ih gambarnya jelek banget sih, bisa gambar nggak sih? Itu kan jatuhnya ngebully gitu. Tapi kalau misalnya, wah gambar kamu sudah bagus, tapi menurut aku gradasinya bisa dibuat lebih konsisten lagi, terus pemilihan warnanya kayaknya bagus kalau lebih terang deh. Nah, itu kan beda kan penyampaiannya kan. Dan orang yang nerima pun akan lebih logis gitu nerimanya. Oh ya memang bener ya, kayaknya warnanya kurang terlalu terang gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya langsung, ih gambarnya jelek, ya itu masuknya lebih ke bully karena udah ngejelekin, nggak ada pesan konstruktifnya lagi gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Apalagi untuk jadi yang paling penting pertama kita harus tahu dulu kepada siapa kita berbicara, kepribadiannya gimana. Yang kedua, penyampaiannya kita. Kalau kita mau kritik, usahain kita kasih pesan yang konstruktif gitu. Apa yang bisa diperbaiki dari dia. Jadi dia tahu nih maksudnya kita adalah untuk dia lebih baik, bukan untuk ngejatuhin. Gitu sih, Aliani. Kasih. Oke, terima kasih Aliani untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube nih Kak. Dari Zaki Faras. Bagaimana komentar Mbak Marsha tentang bahasa dibangun dengan pengalaman hidup dibandingkan hanya pada struktur baku akademik dan hubungannya? Dengan Halo? Ya, halo. Aku ulang ya Kak, maaf Kak. Ya.
Dari Zaki Paras katanya bagaimana komentar Mbak Marsha tentang bahasa yang dibangun dengan pengalaman hidup dibandingkan hanya pada struktur baku akademik dan hubungannya dengan kapabilitas masyarakat untuk mencerna informasi. Oh, jadi misalnya dia menyampaikan informasi tapi hanya sekedar dari pengalamannya aja, tapi nggak ada sumber yang udah bener-bener menopang atau data yang menopang statement dia itu, gitu. Ya, oke, gini, kalau aku rasa misalnya dia mau membuat kata-kata yang berdasarkan statement dia sendiri, dia udah harus kasih tahu dari awal bahwa ini opini pribadi saya sendiri loh, gitu. Jadi orang nggak akan ekspektasi mana nih datanya, mana nih sumbernya, kredibel apa enggak, dan kita pun lebih mengerti juga untuk bakal percaya 100% apa enggak sama orang ini, gitu. Karena kan ini dari opini pribadinya. Kita sebagai pembaca atau audiens nggak perlu sama dong pribadinya sama orang yang membuat statement tersebut, gitu. Nah, tapi akan lebih bagus lagi jika statement kita tersebut juga berdasarkan data, gitu. Lagi misalnya kita nyampein kita misalnya menulis suatu berita, kalau ada sumber yang kredibel, jelas dari mana kita resource-nya, pasti kan akan lebih kredibel gitu hasilnya. Atau kita memberikan presentasi. Kita memberikan presentasi juga nggak asal-asal dari kita asal tulis aja gitu, tapi kita juga ada kajiannya gitu. Kita berdasarkan buku atau berdasarkan riset. Jadi akan lebih kredibel gitu hasilnya. Nah, namun kalau misalnya mempunyai opini pribadi pun nggak apa-apa, tapi kita udah kasih tahu dari awal gitu. Kalau aku sendiri biasanya gini, misalnya aku membuat suatu makalah atau membuat suatu tulisan atau membuat presentasi. Ada yang memang berdasarkan data, ada yang memang berdasarkan dari kajian, tapi jikalau aku punya opini, akan aku tuliskan di tambahannya gitu. Jadi udah dikasih tahu dulu nih di awal kalau ini yang berdasarkan kajian utama, lalu diberikan opini pribadi dari aku. Nah, yang kajian udah jelas kan kredibilitasnya dari mana, tapi yang dari opini pribadi aku, ya boleh orang lain mempunyai opini yang berbeda pun nggak apa-apa, karena ini adalah dari aku sendiri gitu. Karena kan orang beda-beda juga gitu. Gitu kalau pendapat aku tentang pertanyaan tadi. Oke. Makasih Kak Marsha. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ya. Dari Ahmad Fahmi Suaiba. Silakan dinyalakan mikrofon dan kameranya. Halo? Malam. Malam. Oke. Ya, terima kasih. Saya Fahmi dari Gorontalo, Kak. Iya, Fahmi. Jadi Kak, saya kan mau tanya terkait dengan efektivitas Undang-Undang ITE, Kak. Iya. Sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang ITE pasal 45A ayat 1, itu kan atur terkait dengan penyebaran berita hoaks. Iya. Namun yang terjadi sekarang banyak asumsi atau doktrin di luar sana terjadi bahwa penyebar berita hoaks ini hanya habis di permintaan maaf, Kak, tanpa ada efek jerah begitu. Kira-kira bagaimana tanggapan Kakak terkait dengan hal ini? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke. Memang sih, ya namanya regulasi ini walaupun sudah dibuat dari tahun 2005, lalu diperbarui lagi di tahun 2008, masih belum terlalu kuat juga gitu. Apalagi terkadang ada orang yang menyebar berita hoax atau pencemaran nama baik. Lalu setelah itu ada orang lain yang merasa tersinggung, dia laporkan lagi pencemaran nama baik gitu. Akhirnya jadi saling lapor, akhirnya nggak selesai gitu. Nah, tapi pemerintah pun juga sebisa mungkin terus mengkaji lagi sampai undang-undang ini betul-betul bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Nah, kenapa hal-hal tersebut bisa selesai dengan minta maaf aja? Ya mungkin itu kesepakatan dari orang yang bersangkutan gitu. Jadi yang melaporkan juga udah memaafkan, dari yang menyebarkan hoax itu, dan yang menyebarkan hoax pun juga udah minta maaf gitu. Jadi memang mereka sudah nggak mau dibawa ke jalur hukum lagi gitu. Karena
sebenarnya dari yang aku dengar juga, dari yang saya dengar, kalau misalnya orang saling lapor itu lagi kan sebenarnya akan banyak pengeluaran lagi kan. Jadi di saat mereka sudah merasa bisa diselesaikan dengan jalur damai gitu, ya akhirnya kalau misalnya itu bisa selesai, ya selesai, untuk apa bertikai lagi gitu. Berarti kan toh kedua belah pihak juga sudah legowo gitu kan. Nah cuman walaupun itu sudah selesai, sudah sama-sama minta maaf, penting untuk seorang yang menyebarkan hoax itu sadar bahwa perilakunya salah dan jangan diulangi lagi gitu. Jangan sampai udah dimaafin tapi dia malah jadi nggak kapok gitu nyebarin lagi karena udahlah gampang, nanti minta maaf lagi. Tapi aku percaya walaupun nggak ada hukuman dari hukum atau dari penjara apa semacamnya, pasti akan tetap aja ada hukuman-hukuman sosial juga gitu, entah dari orang-orang sekitarnya atau netizen yang tahu perbuatan dia. Itu kalau misalnya orangnya peka, harusnya sih dia belajar dari hukuman sosial tersebut. Harusnya dia nggak mengulangi lagi perilakunya tersebut gitu sih. Kira-kira. Kasih. Oke, makasih Kak Marsha untuk jawabannya dan Kak Ahmad untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari YouTube. Ya. Dari YouTube ini dari Edi Kurnia. Menurut Kak Marsha, fenomena second account di kalangan milenial sekarang itu bagaimana? Dan sebagai profesional, apakah perlu membuat second account? Silakan Kak, jawab. Ya, nah ini juga menarik banget untuk dibahas karena banyak sekali orang-orang yang dia punya akun profil sendiri tapi juga punya second account. Nah, kadang-kadang second account-nya ini kan kita nggak tahu kalau itu adalah si teman kita itu kan, atau si orang tersebut gitu. Dan karena nggak pakai foto sendiri, karena di private, kalau misalnya orangnya nggak bertanggung jawab, akhirnya sering nih misalnya dia sebel sama siapa, komen-komentar yang jelek, atau untuk stalking. Kalau stalking masih nggak apa-apa lah selama dia nggak melakukan hal yang buruk gitu. Nah, tapi yang bahaya adalah dia menggunakan second account ini untuk jadi netizen yang nggak budiman gitu, yang seenak-enak aja ngebully karena orang nggak tahu siapa orang di baliknya gitu. Jadi kalau menurut aku, second account sah-sah aja kalau tujuannya untuk ekspresi gitu. Misalnya kan di profil utama nggak mungkin dong sharing curhat atau sharing foto-foto yang aneh-aneh, mungkin karena ada keluarga yang follow atau ada dosen yang follow gitu. Kalau misalnya sebagai tempat untuk ajang ekspresi gitu kan, apalagi misalnya perempuan rasanya tuh pengen deh nulis atau jadi diary digital nih. Kalau misalnya tujuan untuk itu, menurut aku nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk jadi haters atau ngejelekin orang lain atau pihak lain, melakukan cyberbullying, body shaming, ya menurut aku sih jangan gitu. Jadi tergantung untuk apa digunakan second account-nya tersebut gitu. Terus pertanyaan kedua, seorang profesional perlu nggak sih bikin second account? Ya tergantung kebutuhan gitu. Kalau misalnya dia merasa dengan satu profil aja cukup dan dia bisa sharing apapun di situ, dia merasa nyaman sharing di profil utamanya, ya it's okay tetap pakai akun utama. Tapi jika dia merasa bahwa kayaknya dia nggak bisa mengekspresikan sisi dia yang lain nih di akun utamanya, dia menggunakan second account, yang follow cuma teman-teman sahabat-sahabat aja, sama keluarga terdekat aja, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kalau seorang yang mungkin profesional atau udah banyak dikenal orang kan terkadang dia juga punya sisi lain ya yang rasanya nggak bisa dikasih lihat ke semua orang gitu, yang hanya mungkin keluarganya, sisi vulnerable-nya dia gitu. Aku rasa sah-sah aja gitu. Aku juga setuju sama Kakak. Yang penting intinya buat kebaikan aja, maksudnya buat diary digital atau apapun yang tidak menyinggung atau berkomentar negatif ya Kak. Benar, karena sejujurnya aku juga banyak follow second account teman-teman aku yang lain gitu. Ya karena mungkin emang kita udah sahabat gitu kan. Aku nggak punya second account, tapi aku follow second account teman-teman aku yang lain gitu. Dan aku lihat gitu apa perbedaannya, tapi nggak apa-apa, sah-sah aja, toh dia nggak ngelakuin hal-hal yang buruk gitu. Dia bisa lebih bebas di second account-nya, nggak apa-apa
Mungkin dia mau follow online shop pakai second account, ya nggak apa-apa juga gitu. Iya.